Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Sri Widowati. Hari ini tema kita adalah menjaga kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan komponen penting dalam setiap jenjang kehidupan manusia, mulai masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Bahkan seringkali disebutkan kondisi mental masa kanak-kanak dapat mempengaruhi perkembangan kejiwaan seseorang hingga dewasa nanti. Setiap manusia pasti pernah mengalami masalah, namun yang berbeda adalah bagaimana kita menyikapi dan meresponnya. Tujuan kegiatan hari ini agar kita dapat memahami kesehatan mental dan bagaimana cara menjaganya. Kognitif, emosi, dan motivasi berperilaku saling berhubungan. Kognitif merupakan pusat dari kesadaran, persepsi, memori, intelektual, dan bahasa. Merriam-Webster, seorang ahli kesehatan, mengungkapkan bahwa kesehatan mental adalah keadaan emosional dan psikologis yang baik sehingga mampu memanfaatkan kemampuan kognitif dan emosi sehingga bermanfaat bagi lingkungan dan dirinya sendiri. Salah satu gejala jiwa tidak sehat, salah satunya adalah muncul pikiran-pikiran merasa gagal, semua terjadi karena salahnya, merasa tidak berharga, merasa menjadi orang jahat, tidak memiliki masa depan, dan terkadang tidak ingin mencoba kembali apabila mengalami kegagalan. Selanjutnya, gejala jiwa tidak sehat adanya perasaan-perasaan bersalah, mudah tersinggung, kecewa, frustasi, menderita, tidak percaya diri, dan sedih berkepanjangan. Gejala berikutnya adalah adanya pikiran kalau kondisi kesehatan terganggu, mudah lelah, sakit, merasa hampa, pegal-pegal yang berkepanjangan, merasa tidak nyaman di perut, terlalu banyak tidur atau sulit tidur, kemudian adanya perubahan nafsu makan atau berat badan naik atau turun. Stres adalah reaksi seseorang baik secara fisik dan emosional terjadi apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Stres adalah bagian alami dan penting bagi kehidupan, tetapi apabila terlalu berat dan berlangsung lama dapat merusak kesehatan kita. Remaja bereaksi terhadap stres dengan cara yang berbeda-beda. Meskipun stres dapat membantu kita lebih waspada dan antisipasi, namun dapat juga menyebabkan gangguan emosional dan fisik. Reaksi terhadap stres ada dua, yaitu positif dan negatif. Reaksi positif terkadang membuat seseorang untuk berolahraga sehingga menimbulkan kesegaran. Seseorang juga merasa kegagalan yang dialami memacu dia untuk lebih berusaha lebih baik lagi. Dan stres dapat mendorong seseorang meningkatkan kemampuan diri melalui tingkatan stres yang ia hadapi. Kemudian reaksi negatif yaitu merasa frustasi dan emosi, gangguan kesehatan jasmani seperti jantung berdebar, sakit kepala, perut, eksim, dan lainnya, sulit fokus, kemudian jadi pelupa, sukar atau banyak tidur, tidak berselera makan, cemas, menarik diri dari lingkungan, atau menyerang. Penyebab stres pada remaja yang pertama adanya perubahan fisik dan hormonal, perubahan penampilan fisik, pertumbuhan cepat, dan perubahan hormon. Yang kedua adanya tuntutan akademis, persaingan, tekanan untuk mencapai hasil yang baik, dan ekspektasi orang tua. Yang ketiga, perubahan emosional, mood, rasa tidak aman, ketidakpastian mengenal identitas diri. Yang keempat, ada hubungan sosial, interaksi dengan teman sebaya, tekanan untuk bersosialisasi, konflik dengan teman, dan mencocokkan norma sosial. Yang selanjutnya adalah masalah keluarga, adanya konflik dalam keluarga, perceraian, masalah keuangan keluarga, dan perubahan struktur keluarga. Selanjutnya ada tuntutan sosial dan budaya, di mana harapan masyarakat dan budaya terhadap penampilan fisik
prestasi atau kesuksesan dapat menjadi beban tambahan. Selanjutnya ada tantangan identitas diri, di mana proses pencarian identitas diri dan pertanyaan mengenai siapa diri mereka, apa nilai-nilai mereka, dan apa tujuan hidup yang dapat menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran. Selanjutnya adalah pencarian identitas seksual dan orientasi, di mana proses menyadari identitas seksual dan orientasi seksual. Selanjutnya ada paparan media sosial, di mana adanya tekanan untuk mencocokkan gambar yang diperlihatkan di media sosial, kekhawatiran akan citra diri online, dan exposure terhadap cyberbullying. Selanjutnya ada tantangan masa depan, adanya ketidakpastian mengenai masa depan, pilihan pendidikan, dan karir dapat memberikan tekanan yang signifikan pada remaja yang berusaha merencanakan hidup mereka. Kesehatan mental sebagai kemampuan diri sendiri untuk mengelola perasaan dan menghadapi kesulitan sehari-hari. Salah satu caranya adalah katakan hal-hal yang positif pada diri sendiri. Ketika kita memandang diri kita dan hidup kita secara negatif, maka akan terasa efek negatifnya. Namun sebaliknya, ketika kita membiasakan menggunakan kata-kata yang lebih positif, maka hal ini membuat kita lebih optimis. Yang kedua adalah tuliskan hal-hal yang patut kalian syukuri. Misalnya membuat jurnal dan menuliskan berbagai hal yang patut disyukuri setiap hari. Secara umum, merenungkan rasa terima kasih juga sangat efektif, tetapi kamu juga perlu berlatih ya secara teratur untuk mendapatkan manfaat jangka panjang. Temukan sesuatu untuk disyukuri dan nikmati perasaan tersebut dalam hatimu. Selanjutnya adalah fokus pada tujuan, mampu melepaskan emosi negatif atau sulit dari pengalaman masa lalu yang membebani. Mulailah membawa kesadaran bahwa hal-hal sederhana seperti mandi, makan siang, berjalan pulang, berikan perhatian pada sensasi fisik, bau, rasa, dan pengalaman membuat kamu untuk lebih fokus. Ketika kamu mulai overthinking dan pikiranmu melayang, cepat bawa kembali dan lakukan saja apa yang sedang kamu kerjakan. Selanjutnya adalah olahraga. Mengapa olahraga? Ketika kita olahraga, tubuh akan melepaskan hormon endorfin yang dapat membantu menyingkirkan stres dan meningkatkan suasana hati kamu. Cara-cara kecil untuk menambah aktivitas olahraga, misalnya naik tangga, jalan kaki ke tempat yang dekat, untuk mendapatkan manfaat maksimal, lakukan olahraga setidaknya 30 menit setiap hari. Coba lakukan di ruangan terbuka dan biarkan kita terpapar sinar matahari. Dengan ini membantu tubuh memproduksi vitamin D. Kemudian jangan lupa kita memberikan nutrisi yang dibutuhkan pada tubuh kita, makanan yang sehat, makanan yang lezat. Untuk otak, karbohidrat dalam jumlah yang sedang meningkatkan serotonin, bahan kimia yang terbukti memiliki efek menenangkan pada suasana hati. Sementara itu, makanan kaya protein membantu kita untuk tetap lebih waspada. Selanjutnya adalah cobalah terbuka pada seseorang. Belajar terbuka kepada orang lain membuat kamu lebih mampu berpikir positif dan semakin mengenal diri. Yang selanjutnya kita juga bisa mencoba untuk menolong orang lain ya. Dengan membantu orang lain memiliki efek menguntungkan pada perasaan diri kita sendiri. Bersikap membantu dan ramah adalah cara yang baik untuk meningkatkan harga diri. Makna yang ditemukan dalam membantu orang lain memperkaya dan memperluas hidupmu. Yang terakhir, jangan lupa istirahat dan tidur cukup. Coba tidur pada waktu yang teratur setiap hari, hindari bermain gadget sebelum waktu tidur, dan batasi minuman berkafein untuk pagi hari.